Kembali lagi masih di channel Orek-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Masih melanjutkan video yang kemarin setelah saya upload mengenai para seller yang menjual di marketplace PSP 3006, tapi motherboardnya adalah motherboard 2006 atau PSP 2000. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah si PSP yang kemarin saya perlihatkan secara hardware untuk membedakan tipe TA atau tipe motherboard yang digunakan, dan PSP sekarang sudah dalam keadaan hidup normal. Untuk yang kemarin mati total, sekarang alhamdulillah sudah bisa diperlihatkan ke sobat-sobat semua. Ini sudah bisa kita secara langsung menggunakan tool PSP identifikasi, dan cara ini sekaligus memperlihatkan bagaimana cara copy paste filenya, terus bagaimana cara buka tool tersebut di PSP ini. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika sobat menggunakan tool PSP identifikasi ini, si PSP harus dalam keadaan sudah terinstall versi sistem CFW, baik itu CFW yang permanen ataupun yang non permanen. Nah, ini saya ambil contoh untuk PSP yang saya gunakan, ini udah terinstall versi 6.61 yang udah CFW. Jadi tools tersebut kalau masih OFW tidak bisa dibuka ya nantinya. Dan sudah kita cek bahwa versi sistem sudah CFW, lalu kita gunakan untuk kabel data untuk memindahkan file toolnya. Ini file toolnya kita akan simpan di folder memory card. Saya langsung perlihatkan ke sobat-sobat semuanya bagian dari tool yang harus di copy paste ke dalam folder yang ada di memory cardnya. Dan ini posisikan langsung kita tancapkan untuk kabel data supaya masuk langsung ke USB mode, dan ada tulisan USB mode seperti ini. Kita simpan aja untuk PSP nya. Untuk sementara waktu PSP biarkan sampai masuk ke mode USB, dan kita fokus ke halaman yang ada di tampilan monitornya. Nah, ini udah terbuka untuk memory card yang barusan kita koneksikan ke PC, dan di sini sudah ada folder untuk tool dari PSP identifikasinya. Udah saya ekstrak dan akan jadi satu buah folder seperti ini. Ini ukurannya kecil. Untuk MB nya sendiri dia tidak nyampe terlalu gede untuk data, sekitar 120 KB ya. Jadi kita bisa copy atau langsung di drag ke bagian folder yang ada di memory card. Nah, ini udah saya buka untuk bagian memori, udah terbuka. Ini adalah folder-foldernya. Nanti ada bacaan folder PSP, lalu ada folder game. Nah, kita tinggal drag aja atau bisa copy yang saya tunjukkan. Nah, ini saya langsung memilih untuk di drag aja ke folder game, dilepas di sini. Dan sudah itu kita coba cek di folder game. Nah, ini ada folder PSP identifikasi. Ini tool yang akan kita buka nanti. Sudah seperti ini, tinggal kita close. Ini bisa menggunakan PC ataupun menggunakan HP Android ya yang sudah support OTG. Dan sudah di copy, kita lepas aja bagian kabel data, terus kita pilih back, dan kita masuk ke menu pemilihan game seperti biasa. Nah, ini di folder game kita tekan ke bawah dan ada tulisan memory card. Kita langsung lihat. Nah, ini udah ada tool PSP identifikasi 074 nya, dan kita langsung buka untuk bagian tool. Sudah dibuka, tampilannya sih langsung aja ke halaman seperti ini ya. Nah, ini udah saya
kasih zoom juga supaya lebih detail. Dan sobat bisa cek untuk tipe TA nya ini TA 088 versi 1 atau versi 2 ya. Nah ini untuk PSP seri 2006. Sama seperti yang saya perlihatkan untuk bagian motherboardnya, dia adalah TA 088. Sobat bisa cek untuk video pengecekan yang kemarin, video pertama di kolom deskripsi. Sedangkan untuk tulisannya dia PSP 3006. Ini seperti biasa ya, seller-seller nakal banyak banget yang menjual, dan antara keterangan di stiker dan motherboard yang digunakan sama LCD dan semuanya komponen yang digunakan ini adalah komponen dari PSP 2000. Modal stiker sama casing aja dijual dengan harga PSP 3000. Sampai di sini dulu sob untuk penjelasan bagaimana cara copy file dan cara menggunakan tool PSP identifikasi ini. Buat yang baru lihat video ini, tool PSP identifikasi ini memperlihatkan secara detail bagian dari motherboard yang digunakan, apakah sesuai antara stiker yang dipasang di bagian casingnya dengan motherboard yang dipasang di bagian dalam tanpa harus dibongkar ya. Jadi buat sobat yang mau memutuskan membeli PSP di tahun 2022 ini, silahkan saya ingatkan kembali untuk minta screenshot ataupun foto langsung dari keterangan tool. Mudah-mudahan dengan tool ini kita bisa terhindar dari segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh para seller di marketplace yang tanda kutip nakal ya, meraup keuntungan tanpa ada keberkahan.